Haleluya. Sama-sama yuk, taruh tangan kanan kita di dada yuk. Di rumahmu masing-masing, teman-teman yang ada di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom. Letakkan tangan kananmu di dada. Sama-sama bilang sama saya, aku harus tetap memuji Tuhan. Apapun keadaan. Ayo, ayo dong. Kita yang mau memuji Tuhan, kita bisa lebih semangat lagi ya kan. Sama-sama bilang sama saya, apapun keadaan saya harus tetap memuji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Ketik di kolom komentar. Apapun yang terjadi, saya harus tetap memuji Tuhan. Tahukah saudara, bahwa masalahmu tidak bisa menghalangimu untuk tetap terus memuji menyembah Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Paulus dan Silas dalam penjara. Ketika mereka terikat, Alkitab mencatat bahwa mereka dibelenggu. Ya kan, mereka ada dalam penjara, tetapi mereka tidak membiarkan mulut mereka terkatup. Mereka tetap terus memuji menyembah Tuhan. Dengan kata lain, tidak ada yang bisa menghalangi bibir, mulut, lidah saudara dan saya untuk tetap meninggikan nama Tuhan. Sekalipun masalah masih ada sampai hari ini. Amin. Jadi kalau ada orang yang bilang, pendeta gimana saya bisa memuji Tuhan? Kalau suami saya masih selingkuh, pendeta bagaimana saya bisa memuji Tuhan? Kalau istri saya masih kepala batu, masih keras kepala, pendeta bagaimana saya bisa memuji Tuhan kalau saya masih belum sembuh? Hei, kita memuji Tuhan bukan karena keadaan baik. Kita memuji Tuhan karena kita punya Tuhan yang baik. Haleluya. Amin. Kita memuji Tuhan karena kita punya Tuhan yang baik. Yuk, sama-sama yuk ketik di kolom komentar. Saya memuji Tuhan karena saya tahu Tuhan saya baik. Amin. Itu sebabnya hari ini kita mau bersyukur. Saudara dikasih dalam Tuhan. Latih dirimu untuk tetap terus memuji menyembah Tuhan. Apapun keadaan. Jangan biarkan mulutmu tertutup. Sehingga tidak lagi engkau meninggikan nama Tuhan. Karena ketika mulutmu berhenti, akan mulai mengeluh, mulai bersungut-sungut, mulai komplain dengan segala keadaan yang terjadi. Karena itu apa yang kita lakukan adalah tetap terus memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Mari ambil kita sama-sama. Saudara dikasih dalam Tuhan. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Hari ini kita sudah ada dalam kitab Ulangan pasal yang ke-9. Di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kita lihat sama-sama ya. Ulangan pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Perhatikan. Dengarlah, hai orang Israel. Engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Jadi ketika Musa menyampaikan perintah, menyampaikan pesan Tuhan, bangsa Israel dengar, mulai hari ini kamu akan menyeberangi sungai Yordan, kamu akan bertemu menghadapi bangsa-bangsa yang besar, lebih kuat, bahkan kubu-kubunya sampai ke langit. Saya hadapi bukan tantangan yang gampang yang bangsa Israel temui, tetapi sesuatu yang besar, sesuatu yang lebih kuat dari mereka, kata firman Tuhan. Itu yang mereka hadapi. Ayat 2. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahui Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, ketika bangsa Israel akan menyeberangi sungai Yordan, apa yang dikatakan oleh Musa? Musa mengingatkan bahwa engkau akan menghadapi masalah atau menghadapi bangsa yang kecil. No, mereka akan menghadapi bangsa yang besar,
Mereka akan menghadapi bangsa yang lebih kuat dari mereka, yang lebih kokoh dari mereka, yang lebih terlatih dari mereka, yaitu suku enak, orang enak, di mana orang tinggi-tinggi seperti raksasa. Mereka ahli berperang, ahli strategi. Itu di situ saja pesan firman Tuhan yang hari ini kita dengar. Ada jawaban, ada solusi. Haleluya. Saudara, ini yang kita syukuri dalam hidup kita. Ketika ada masalah dalam hidup kita, firman Tuhan selalu kasih jalan keluar. Ketika ada tantangan, ada badai, ada masalah, ada sesuatu yang besar, yang sulit kita hadapi, sesuatu yang lebih kuat dari kita, selalu ada solusi. Sama-sama bilang sama saya, selalu ada solusi dalam Tuhan. Ketika ayo. Tapi di kolom komentar selalu ada solusi, selalu ada jalan keluar di dalam. Sekarang mau nggak kita datang sama Tuhan kan gitu? Karena kalau kita datang sama Tuhan selalu ada jalan keluar dan Tuhan berikan. Dan ini yang terjadi. Ketika Musa mengingatkan bangsa Israel, hei, kamu akan menyeberangi sungai Yordan, kamu akan berhadapan dengan bangsa yang lebih besar daripadamu, kamu akan berhadapan dengan bangsa yang lebih kuat daripadamu. Lalu Musa nggak bilang, oke, hati-hati ya. Nah, tapi Musa kasih jalan keluar. Itu sebabnya ayat 3-nya adalah jalan keluar. Coba saudara lihat. Maka ketahuilah, sama-sama bilang sama saya, ketahui. Sama-sama bilang sama saya perlu ketahui. Jangan ketahui apa yang menjadi kelemahan, kekuranganmu, sehingga kau mulai takut, kau mulai khawatir. Makanya ketika Musa menyampaikan bangsa ini yang kau hadapi akan lebih kuat, akan lebih besar. Namun yang perlu Tuhan Allahmu, dia yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan, dia yang akan memudahkan mereka, yaitu bangsa lebih besar, bangsa yang lebih kuat ini, dan dia, Tuhan, akan menundukkan mereka di hadapanmu. Engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera. Seperti yang dijanjikan Tuhan. Jadi, ada masalah yang besar yang kita hadapi, ada masalah yang lebih kuat dari kita, yang sulit kita hadapi, tapi itu sebabnya kenapa kalau ada pergumulan, ada masalah, jangan stres dulu. Nah, gitu. Tapi yang harus kita lakukan, take to Bible, cari Tuhan, kembali ke firman. Apa ya yang Tuhan mau saya lakukan dengan masalah ini? Iya kan? Jangan orang keburu, aduh gimana ya? Aduh, ya, akhir jalan pintas yang mereka lakukan. Mereka lupa bahwa firman Tuhan selalu ada jalan keluar. Tidak ada masalah yang tidak. Pastikan kau ketahui hal ini. Tidak ada pergumulan yang terlalu besar, yang terlalu rumit, yang tidak bisa kita selesaikan bersama Yesus. Selalu ada jalan keluar yang Tuhan sediakan. Yang Tuhan sediakan buat hidup kita. Karena itu ketika engkau bilang, Tuhan, di depan saya ini ada masalah yang besar. Tuhan, di hadapan saya hari-hari ada masalah yang saya udah nggak kuat. Saudaraku, saya Israel pernah mengalami ini. Bilang kau akan berhadapan dengan bangsa yang besar. Bukan hanya besar, kau akan juga berhadapan dengan bangsa yang lebih kuat daripadamu. Orang-orang enak ada di sana, orang-orang enak yang sulit untuk dikalahkan ada di sana. Tetapi ketahuilah, haleluya. Jangan terlalu banyak mengetahui siapa musuhmu, masalahmu sebesar apa, kau akan stres, kau akan tertekan. Banyak ketahuilah siapa yang berjalan bersamamu, perbanyak ketahuilah siapa yang menyertai. Yang kau tahu bahwa Tuhan bersamamu, apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, kau akan semakin kuat. Masalahnya banyak dari kita yang hanya pengen ketahui bukan jalan keluar kita, tapi masalahnya. Aduh pendeta gimana ya, masalah saya terlalu besar. Aduh gimana ya pendeta, aduh kayaknya tantangan ini sulit untuk saya hadapi. Saya nggak akan pernah bisa. Habis keadaan seperti yang dilihat, yang dibesarkan, yang diketahui itu masalahnya. Sehingga akhirnya dia lupa bahwa yang saya perlu ketahui juga adalah saya tidak pernah. Saya punya Tuhan. Yang perlu saya ketahui juga, saya punya orang-orang yang selalu mensupport saya dalam doa. Itu juga yang perlu kita ketahui.
Amin. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan ada kalanya, ada kalanya. Sama seperti bangsa Israel ketika akan menggapai janji Tuhan, ketika akan menerima janji Tuhan, nggak serta merta berjalan dengan lancar. Ada sesuatu yang ada di depan mereka yang masuk harus mereka hadapi. Nah demikian pula kehidupan kita. Kalau hari-hari ini kau sedang diperhadapkan dengan masalah yang kau pikir terlalu besar buatmu, terlalu kuat bagimu, maka ketahuilah. Amin. Ketahuilah bahwa Dia Tuhan yang akan berjalan di depan. Ketahuilah bahwa engkau tidak pernah berjuang sendiri. Ketahuilah bahwa engkau akan dapatkan kekuatan pengharapan ketika engkau berdiam di kaki Tuhan. Maka buru-buru. Selalu ada jalan keluar. Ingat, selalu ada jalan keluar. Berjalan bersama Tuhan. Gak ada yang gak ada jalan keluarnya. Itu janji Tuhan. Itu janji Tuhan. Coba saudara lihat 1 Korintus 10 ayat 13. Kita lihat sama-sama. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Saudara lihat. Pencobaan, apa dibilang? Pencobaan ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu itu, ya, pada waktu ada pencobaan, pada waktu ada masalah, Ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar. Tujuannya sederhana sehingga kamu dapat ada jalan keluar dalam kita menghadapi masalah. Kalau ada masalah, it's okay. Ada tantangan, ada badai di depanmu dalam mengiring Tuhan, it's okay. Jangan langsung mengeluh Tuhan, katanya Tuhan jangan selesai. Kenapa ada masalah Tuhan? Kenapa sih kok Tuhan tega banget sih ada pergumulan di dalam hidup saya? Tuhan kayaknya gak memperhatikan. Stop, komplain sama Tuhan. Jangan nih, hadapi, selalu ada jalan keluar. Cari Tuhan. Hari-hari hidup kita. Ketika kita mulai datang sama Tuhan, ketika kita mulai datang sama Tuhan, ketika kita mulai cari, tidak ada masalah, pergumulan hidup, badai hidup yang terlalu besar, yang terlalu kuat bagi kita, yang tidak bisa kita selesaikan bersama Yesus. Karena itu ketahuilah, yang perlu kau ketahui seberapa besar kau kuat. Bukan seberapa besar banyak masalahnya. Tapi ketahuilah siapa yang berjalan bersamamu. Ketahuilah siapa yang memegang tangan. Ketahuilah bahwa Dia Allah yang tidak pernah meninggal. Kita berdoa. Kita datang kepada